Sejarah bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana atau penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti menyimpan uang, transfer dana, investasi, serta pembayaran. Satu awal mula perbankan di Indonesia. Yang pertama, DJFC Bank atau biasa disebut DJB, didirikan pada tahun 1828. DJB menjadi bank sirkulasi pertama di Asia dengan hak istimewa untuk mencetak uang gulden di Hindia Belanda. Kedua, didirikan atas perintah Raja Willem I untuk mengatasi masalah keuangan dan perekonomian kolonial Hindia Belanda. Yang ketiga, bank lain yang berdiri di antaranya adalah Nederlandse Ex-Maatschapppij Batavia 1859, Nederlandse Indische Handelsbank 1970, The Chartered Bank of India, Australia and China Batavia 1862, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Batavia 1884. Selanjutnya ada masa Perang Dunia Kedua. Pada masa Perang Kedua, Jepang mulai berhasil menguasai Asia Pasifik dan berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1942. Dan Jepang melikuidasi berbagai bank asing seperti Bank Belanda, Inggris, dan Cina. Nampo Kaihatsu Ginko atau NKG menjadi bank sirkulasi pemerintahan Jepang. Berbagai bank Jepang yang beroperasi di Indonesia. 1. Yokohama Space Bank tahun 1919. 2. Taiwan Bank tahun 1915. Ketiga, Mitsui Bank tahun 1925. Pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai pergerakan roda perbankan dengan melakukan nasionalisasi terhadap perbankan-perbankan yang ada. Saat itu, setelah Indonesia merdeka, bank-bank asing mendapat izin untuk beroperasi kembali di Indonesia setelah tidak ada lagi kuasa Jepang. Salah satunya dengan menasionalisasikan DJFS Bank. Kebijakan ini cukup berpengaruh dalam perkembangan perbankan di awal kemerdekaan. Nasionalisasi DJFS Bank. Menasionalisasi DJFS Bank juga dilakukan dengan pembelian saham-saham asing DJFS Bank. Pada tanggal 15 Desember 1951, saham DJFS Bank dapat dibeli secara keseluruhan dan pemerintah Indonesia mengumumkan kepemilikan DJFS Bank. Pada tahun 1853, guna memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Dengan disahkan undang-undang tersebut, seluruh organisasi di dalam DJFS Bank menjadi milik pemerintah Indonesia, dan DJFS Bank resmi mengganti nama menjadi Bank Indonesia. Bank yang sudah ada sejak lama yang pertama di Purwakerta Halbensperbank der Instansi Haften atau yang dikenal sebagai Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priayi Purwokerto. Didirikan oleh Raden B. Arya Witmaja sejak masa kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1895 di Purwokerto. Bank ini menjadi lembaga keuangan yang melayani orang-orang pribumi yang kemudian berganti nama menjadi Bank Rakyat Indonesia atau biasa disebut sekarang BRI. Yang kedua, Deposperbank didirikan pada tahun 1897 di Batavia. Kemudian pada pemerintahan Jepang, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Kyokin Kyoku, lalu setelah kemerdekaan diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diganti bentuk resmi serta namanya menjadi Bank Tabungan Negara atau disebut sekarang BTN pada tahun 1963. Yang ketiga ada NV Netherlands Indies Spar and Deposito. Bank ini didirikan pada 4 April 1941 dengan kantor pusatnya di Bandung. Pada tahun 1972, bank ini melakukan perubahan nama menjadi Nilai Inti Sari Penyimpanan yang disingkat sebagai NISP.
Namun, pada tahun 1972 ditetapkan bahwa NISP bukanlah menjadi singkatan, melainkan menjadi nama resmi bank, yakni menjadi Bank NISP. Pada tahun 2008, masuknya OCBC Bank milik Singapura sebagai pemegang saham mayoritas. Kemudian, Bank NISP secara resmi menggunakan nama Bank OCBC NISP.